Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya memandu Pak Zakirin aja. Ya. Karena ini evaluasi itu hal yang penting dan kadang-kadang sering kita lupakan. Pokoknya kalau pelatihan sudah selesai pula tugas kita, gitu ya. Nah, ini yang sering jadi problem. Sehingga ketika kita mau mengambil keputusan buat kebijakan dari hasil pelatihan itu tidak ada. Datanya tidak ada. Nah, karena itu sebelum kita mulai, karena ini penting ya, saya ingin ngetes dulu. Bapak Ibu masih ingat jari-jarinya apa enggak? Coba berdiri semua dulu. Berdiri semua. Ya, berdiri semua ya. Ya. Kalau ini apa ini? Jempol ya, oke. Kalau ini? Kalau ini? Oke. Bareng-bareng kita sebut. Kalau saya tunjukkan ini disebut dan ditunjukkan jempol Bapak Ibu semua ya. Oke. Yang keras suaranya. Sekarang saya modifikasi dikit. Kalau saya tunjukkan telunjuk, tetap Bapak Ibu menunjukkan telunjuknya dan menyebut telunjuk. Kalau saya tunjukkan jempol, Bapak Ibu menunjukkan kelingking dan menyebut kelingking. Tapi kalau saya tunjukkan kelingking, Bapak Ibu menunjukkan jempol dan menyebut jempol. Ya. Telunjuk tetap telunjuk. Ya. Kita coba ya. Kelingking Bapak mana Pak? Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Baik, Bapak Ibu, permainan singkat tadi ini kan ingin menjadi pengantara bagi kita bahwa ini loh, mari kita mulai ubah cara kita menyelenggarakan pelatihan itu dengan pelatihan yang terstandar. Jadi kalau pelatihan tidak saja menyampaikan materi kemudian selesai bubar, tidak. Nah, perangkat yang paling penting selain ada perencanaan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada kurikulum, silabus dan seterusnya, ada teknik presentasi dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini juga harus direncanakan sejak awal. Nah, evaluasi harus direncanakan sejak awal, gitu ya. Nah, karena nanti, terutama kalau sudah pusdiklat ini ya, mengapa evaluasi penting? Karena pusdiklat ketika sudah selesai melakukan pelatihan dan pusdiklat harus ngirim hasilnya sesegera mungkin ke LSP untuk pesertanya itu dilakukan uji kompetensi. Ya. Nah, kalau uji kompetensi sewaktu berarti kan habis pelatihan maka beberapa jam kemudian langsung dilakukan uji kompetensi. Nah, kira-kira kalau tanpa evaluasi apa yang bisa dijadikan dasar LSP untuk melakukan uji kompetensi? Ada enggak? Tidak ada. Nah, itulah bedanya pelatihan yang akan kita selenggarakan nanti di pusdiklat, yang terutama yang kompetensi maupun dengan pelatihan yang lain. Nah, itu ya. Ini. Karena kalau tidak ada evaluasi, nggak ada bahan untuk dikirim ke LSP. Lalu LSP yang ngapain? Suruh uji kompetensi tapi datanya nggak ada, hasilnya nggak ada, kan tidak mungkin. Nah, itulah membedakan ya. Makanya evaluasi ini penting sejak awal harus kita biasakan. Kalau yang sudah instruktur, tadi dari lembaga penyedia halal kan sudah ada instruktur, ada 6 atau berapa tadi? Ada Pak Putut, Pak Yus tadi ya, mana tadi? Udah pamit ya. Nah, kan ternyata Juleha itu sudah punya 6 instruktur loh. Nah, jadi nanti tinggal dicatat Mas Lukman, tinggal nanti diminta mengirimkan datanya, kurikulum vitae-nya dan sertifikat instrukturnya untuk langsung diregister. Dan nanti ketika kita mendapatkan visitasi dari dinas, sudah langsung diundang aja.
Nah, selain yang 6, nah ini yang ini dan kemudian yang mungkin besok akan ikut pelatihan instruktur untuk kita sertifikasi instruktur juga nanti kita minta untuk hadir ya. Ini. Baik, Bapak Ibu, saya hanya memberikan refreshing saja, refreshment tentang penilaian atau evaluasi. Karena apa? Bapak Ibu ini udah orang-orang sudah terbiasa melakukan, ya. Dan bahan-bahan yang saya sampaikan ini pun juga bisa dicari di mana-mana, referensinya banyak, ya. Tapi hanya untuk memberikan refreshing saja, penyegaran kepada Bapak Ibu, makanya saya buatkan. Lanjut ke slide berikutnya aja. Ini secara teoritis, nah ini apa ini? Nah ini yang paling pokok ini. Kegiatan penilaian dan evaluasi diperlukan dalam upaya untuk mengetahui apakah program pelatihan berjalan sesuai dengan rencana awal. Nah, ini. Itu makanya evaluasi penting di situ. Rencana awalnya apa kira-kira? Kalau di pelatihan kita. Sesuai dengan apa kalau rencana awal? SKKNI. SKKNI ada turunannya apa? Ada kurikulum dan silabus. Nah itu. Karena nanti luaran kita nanti, lulusan kita itu akan diuji kompetensi. Kalau nanti nggak sesuai dengan rencana awal, maka mereka diprediksi nggak siap untuk uji kompetensi. Nah, jadi ini yang paling pokok ya. Ini. Jadi harus mengetes apakah program pelatihan berjalan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Ini. Dengan demikian maka dapat diketahui prestasi belajar peserta, ketepatan metode pembelajaran yang digunakan, maupun efektivitas program perkeadaan atau pelatihan secara makro. Nah, dengan demikian kemudian bisa dilakukan sebagai instrumen pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Si fulan ini kita usulkan uji kompetensi atau tidak? Nah, oh si fulana ini enggak diusulkan uji kompetensi. Mengapa? Berdasarkan hasil evaluasi. Bukan ngarang gitu loh. Ya. Karena nanti kemudian, wah saya enggak diusulkan uji kompetensi ya. Lah kenapa? Lah itu instrukturnya dari dulu enggak suka sama saya kok. Nah subjektif, padahal enggak. Wong dia bolos kok. Misalnya kriteria kita untuk dikatakan lulus, peserta harus mengikuti 82% dari seluruh sesi misalnya. Ini standar awal kan. Kemudian ketika di awal, oh ada yang cuma 50%. Nah 50% bisa nggak diusulkan uji kompetensi ke LSP? Nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan rencana awal. Lanjut, cepat aja. Nah, penilaian atau assessment. Bagian evaluasi, oke. Lalu apa itu? Akurasi. Akurasi itu ada pengukuran. Kira-kira kalau Bapak Ibu selama ini kalau ada pengukuran bahannya apa? Skalanya pakai apa? Biasanya pengukuran dilakukan dengan apa? Kan kalau kita pakai misalnya taksonomi Bloom. Ya. Ada C1 sampai C6. Nah, kemudian ada yang diukur 3. Ada afektif, kognitif, psikomotorik. Kalau yang kognitif bisa diukur dengan skala Likert misalnya. Kalau yang sikap diukur pakai apa? Psikomotorik diukur pakai apa? Bisa penugasan, Bapak Ibu hanya mengobservasi. Ya demo kan? Nah, ini berarti di sini. Nah, itu sebenarnya di KKN ini sudah ada semua sih kayak gitu ya. Cuman yang ingin saya tegaskan di sini adalah mengukurnya, alat ukurnya harus standar. Supaya tadi itu, ini loh rekomendasi kita ke LSP ini loh, berdasarkan evaluasi ini. Ukurannya apa? Jelas. Kalau skala Likert misalnya gitu ya. Analisis sikap misalnya. Lanjut. Nah, tujuan utama kita adalah apa? Mengetahui kemajuan dan hasil belajar. Nah, lanjut terus. Nah, tekniknya apa? Banyak ya. Tadi tes misalnya. Kalau kognitif bisa dilakukan dengan tes. Tes di awal dan tes di akhir. Tes sebelum mengikuti pelatihan,
dan tes telah mengikuti yang kita sebut sebagai pre-test dan post-test. Evaluasinya apa di situ? Alat ukur kriteria menentukan si peserta ini lulus dan tidak apa di situ? Meningkatnya hasil post-test dari hasil pre-test. Gampang, kan gitu. Kalau di rata-rata ada 50 peserta, bisa juga digunakan untuk melegitimasi bahwa pelatihan ini berhasil. Mengapa? Rata-rata nilai post-test meningkat. Dari tadinya pre-test rata-rata 67,2, kemudian post-testnya jadi 72,5 rata-rata. Berarti secara umum pelatihan ini berhasil. Misalnya itu ya, ini tes. Observasi, nah tadi. Yang diobservasi apa? Kalau ada aktivitas. Apa aktivitas yang kita berikan ke peserta? Apa kira-kira? Ya, yang praktik ibadah, gitu misalnya. Apalagi presentasi. Misalnya kalau komunikasi, misalnya kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan jelas, gitu ya. Ketepatan waktunya, misalnya. Kemudian penugasan, ya oke. Inventory, kalau inventory apa? Yang diukur. Menarik atau tidak menariknya, ya kan? Kalau dipakai skala Likert bisa dari yang sangat menarik menjadi tidak menarik. Yang sangat menarik itu 5. Kemudian 4, 3, 2, 1. Yang tidak menarik jadi 1 skalanya. Misalnya gitu ya. Penilaian diri. Kalau penilaian diri apa ini? Evaluasi diri itu biasanya apa? Yang dinilai apa? Kognitif, psikomotorik atau afektif? Bisa afektif, bisa kognitif, tapi lebih banyak afektifnya. Ya. Saya misalnya pemahaman saya tentang surat Al-Maun ayat 1 sampai 9 meningkat selama di pelatihan misalnya gitu. Kemudian apalagi kesadaran saya tentang halal itu meningkat. Pengetahuan kognitif misalnya, pengetahuan saya tentang perlunya pemilahan daging yang disembelih secara halal dan tidak secara halal itu muncul gitu. Tadinya nggak tahu kalau daging yang disembelih secara halal dan tidak boleh digabung. Ternyata harus dipisah, gitu kan? Nah ini, karena apa? Saling menulari, gitu. Nah ini, poin-poinnya kira-kira dapat dari mana? Ya Bapak Ibu kan menjadi instruktur sesuai dengan keilmuan bidang masing-masing. Sehingga susunlah itu sesuai dengan bidangnya. Gitu ya. Nah halal tadi itu ya. Nih. Nah pengetahuan Bapak Ibu udah punya di situ. Nah kemudian penilaian antar teman. Untuk apa ini? Tadi itu. Untuk menghindari kesan like and dislike dari fasilitator. Seperti kita kalau menilai staf kan juga sama kan? Ada staf yang dinilai dari atasan, ada penilaian sesama staf gitu loh. Meskipun itu blind review dari blind assessment dari teman gitu ya. Gitu. Supaya objektif, mendekati lah paling tidak gitu. Lanjut cepat saja, nanti dilanjutkan Pak Zakirin. Nah ini tahapannya. Perencanaan, kemudian pelaksanaannya, lalu hasil penilaiannya, tidak lanjut hasil penilaiannya, kemudian pelaporan hasil penilaian. Ini. Nah kalau di Muhammadiyah, perkaderan Muhammadiyah secara umum, itu nggak cukup sampai di sini biasanya. Karena kita ada action plan, ada tindak lanjut. Yang kelulusan itu ditentukan dari apa? Dari keberhasilan ekstra ininya itu menyelesaikan action plan-nya. Kayak gitu ya ini. Oke lanjut. Cepat aja biar nanti Pak Zakir punya banyak waktu. Nah ini. Nah ini udah mulai mendekati ke KKNI. Panduan penilaian kita. Ada konteks penilaian. Kemudian persyaratan kompetensi. Nah ini yang tadi sejak awal saya katakan. Supaya apa tadi? Sesuai dengan
rencana awal. Silabusnya, skemanya, dan seterusnya. Maka ini ada panduannya. Ini. Persyaratan kompetensi. Kalau untuk pelatihan juru sembelih halal, ini mahara kalam yang ada orangnya aja gitu misalnya mahara kalam. Ya. Syaratnya apa untuk mengikuti peserta ini? Apa Pak Ustadz? Nah, pendidikan SMA. Kira-kira untuk mengecek evaluasi kesesuaian dengan persyaratan dilakukan apa? Pengecekan. Pengecekan pakai instrumen apa? Checklist. Gampang tuh. Checklist persyaratan ijazah SMA ada. Apalagi misalnya? Ini administrasi. Pengalaman bekerja dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. Tulis pengalaman bekerja. Ada. Centang ada. Gitu. Itu kesesuaian persyaratan kompetensi. Misalnya. Itu ya. Dasar administratif. Nah yang kompetensi yang substansi apa? Nah Bapak Ibu nanti bisa merancangnya. Nah ini termasuk tentang ini. Masuk ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Apa? Mahara kalam misalnya. Pengetahuan dasarnya sesuai SKKN ini apa? Mampu mengucapkan kata-kata dengan fasih misalnya. Mampu bercakap-cakap dalam satu kalimat dasar misalnya gitu. Mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Arab misalnya gitu. Itu ada sesuai dengan kompetensinya. Kan kalau mahara kalam kan dasar-dasar sebenarnya. Itu hanya pengucapan kok itu. Ya. Kemampuan mengucapkan alif, a gitu ya. Kemudian apa? Babun, hazihi babun gitu. Zalika apa? Sakrun misalnya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian sikap yang diperlukan. Tadi sikap kerja. Sikap kerja bisa diketahui dari mana Bapak Ibu? Sikap kerja. Sikap kerja yang diperlukan. Ini karena kompetensi itu kan cuma ada sikap juga. Sikap kerja apa? Oke, semangat. Apalagi? Yang bisa diukur. Rajin dari kehadiran. Kemudian kita kan mengetesnya itu kan jangka pendek ya. Sikap kerja yang diperlukan apa? Misal tadi itu. Ketika syarat kelulusan dalam pelatihan itu ditentukan 85% hadir, maka terbukti ada presensinya, dia hadir gitu loh. Sikapnya memang dia hadir gitu loh. Lalu ada lagi sikap yang apa? Mengutarakan pendapat dengan sopan, berpakaian dengan sopan sesuai dengan kriteria. Kita di pelatihan penggerak persyarikatan itu kostumnya kita tentukan Bapak Ibu. Hari pertama menggunakan batik hijau Muhammadiyah. Hari kedua menggunakan baju putih, atasan putih, berdasi bagi bapak-bapak, kemudian bawahannya gelap, warna gelap. Hari ketiga batik bebas misalnya gitu. Olahraganya pakai training, pakai sepatu. Nah itu digunakan untuk menilai. Iya, gitu ya. Ini. Nah, makanya kalau diklat itu prajabatan atau yang standar-standar lah. Kira-kira mereka dipakai seragam nggak? Pakai. Karena itu bagian dari penilaian sikap. Iya, terlambat aja dicatat Bu ya. Iya. Bapak Ibu yang pernah, yang ASN terutama, wah prajabatan itu, waduh. Jangankan prajabatan lah. Kemarin saya dan Pak Punang itu, Pak Muntaha, itu di Palangkaraya, pelatihan di PWM itu, kebetulan satu komplek asrama haji itu bersamaan juga dengan pelatihan Satpam. Coba itu Satpam itu. Jam 5 langsung harus kumpul semua. Alarm bunyi, baris semua itu. Makan aja dimenitin gitu loh. Karena itu bagian dari penilaian semua. Gitu. Nah, kita nggak sebegitunya juga ya. Ya, yang penting kalau salat juga ada presensi gitu. Meskipun kadang-kadang ya ada peserta yang menyeletuk salat aja kok dipresensi gitunya.
Kan yang tahu hanya saya dan Tuhan katanya. Oh, lah. Tapi untuk kepentingan pelatihan, karena itu bagian dari perkara yang terintegrasi di persyarikatan, ya sholat kultum ya ada presensi. Gitu loh. Oke, kemudian aspek kritis. Nah, aspek kritis tentang kemampuan untuk melakukan memandang sesuatu secara kritis dan inovatif. Lanjut. Apa ini? Nah ini. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini ada di KKNI-nya. Berikutnya ada di KKNI. Oke, saya kira itu dari saya. Nanti Pak Zakirin akan melanjutkan termasuk juga dengan contoh-contoh yang sudah kita lakukan. Kita evaluasi tertulis misalnya dengan menggunakan Google Form dan seterusnya. Nah ini terakhir tentang portofolio. Nah ini. Kalau kita mau mengevaluasi dengan portofolio ada formnya tadi. Ini ya. Ini. Buktinya apa dicatat, kemudian valid, tidak, dan seterusnya itu. Ini kalau ini. Nah, kalau misalnya ada persyaratan, itu salah satunya portofolio. Nah, misalnya ya, oke. Karena kan kita pelatihan itu kan berjenjang, ya. Ini. Instruktur saja kan, trainer saja kan berjenjang. Trainer level 3, level 4, level 5, level 6. Sampai master instruktur itu kalau udah itu. Ya. Silakan Pak Zakirin. Saya hanya memprovokasi saja sebentar. Iya, ini. Baik, sambil menunggu ini, kita buat yel-yel ya. Kalau saya sapa Muhammadiyah, jawabnya apa? Jaya. Kalau kemudian Pusdiklat, apa jawabannya? Meriah, oke lah gitu deh, oke. Kita mulai. Ya, Muhammadiyah? Jaya. Pusdiklat? Meriah. Oke, sekali lagi. Muhammadiyah? Jaya. Pusdiklat? Meriah. Oke, silakan Pak Zakirin. Zakirin. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dapat pesan 30 menit cukup Pak, cukup sebenarnya. Terus Pak Punang pesan, jangan kepedekan tapi katanya. Jadi saya coba sesingkatnya ya Pak. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan contoh instrumen yang kita gunakan ketika kita pelatihan kemarin Pak. Pelatihan sekretaris penggerak baik tingkat madya, utama sampai yang sekarang pratama. Pratama sekarang ada di PDM yang melaksanakan tapi untuk PCM. Jadi tingkat pimpinan. Nah, ini bisa dihafalkan metode sistematikanya ini kemudian diterapkan. Saya hanya reminder sedikit, Pusdiklat kita ini kan bukan hanya sertifikasi berbasis BNSP ya. Jadi boleh kita mengadakan pelatihan yang sertifikasi non BNSP juga gitu. Makanya tadi kan Pak Parianto ada menyebutkan ada model kayak tambahan sholat gitu kan pagi-pagi ataupun taraweh. Pengajian setiap sholat gitu kan, setiap ada sholat gitu ada. Nah itu kita tambahkan di situ. Nah itu kan ibaratnya ciri khas dari Muhammadiyah itu sendiri. Baik, saya menambahkan, hal pertama yang kita lakukan pertama adalah identifikasi kebutuhan dulu. Atau istilah dalam pelatihan itu TNA, Training Need Analysisnya. Bapak, Ibu semua ketika masuk tadi ada isi Google Form enggak? Tentang identifikasi ataupun pertama itu Google Form, ada 2 Google Form yang diisi. Presensi, yang kedua identifikasi. Nah identifikasi itu maksudnya ke dalam TNA tadi, di awal kita sampaikan. Kita menggunakan Google Form aja, memudahkan bagi kita, tinggal olah gitu kan. Nah kemudian desain programnya mau seperti apa ketika pelatihan. Yang jelas kalau pelatihan instruktur nggak duduk gitu kan, berjalan seperti ini. Ada pelatihannya seperti apa, ada permainankah, ceramah pasti gitu ya, ceramahnya pasti ada konsep sedikit gitu. Tapi ada pelatihannya, apa yang dilakukan mereka di sana. Membuat diagram kah, membuat matrik kah, menulis dalam sticky note kah atau seperti apa pelatihannya. Kalau yang kayak tadi Juleha udah jelas program jenisnya kan menyembelih di lapangan gitu kan. Ataupun LRB langsung praktek kaji cepat gitu. Nah itu jelas. Implementasinya kemudian, implementasi di sini ya tentunya ya tahap pelatihan itu sendiri harus pasti. Berapa jumlahnya, di mana tempatnya gitu kan. Kemudian instrukturnya siapa saja, yang
yang kemudian nanti intinya semua rundown acara, bahkan masuk dalam tornya itu harus tersedia dulu dokumen itu. Pastikan itu dulu. Nah ini sebenarnya membantu, apa yang saya sampaikan ini akan membantu kita kalau memang dari Bapak Ibu semua di sini yang mau lanjut sertifikasi instruktur di BNSP. Ini sebenarnya tinggal menyicil aja dari 14 folder yang diminta Pak Filosa tadi itu bisa langsung kita ini. Kan kita tinggal di tabel-tabelnya Pak Filosa aja tuh nanti sebenarnya. Nah kemudian paling terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi tindak lanjut biasanya kita menggunakan survei juga. Paling gampang, di akhir acara kita sebar Google Form-nya gimana. Pelatihan ini gimana bentuknya, hasilnya seperti apa. Dan pelatihan itu bukan hanya kesan peserta, tapi bagaimana materi juga diberi. Kemudian tempatnya, panitianya gimana membentuknya, siap nggak mereka gitu. Terkadang kan kalau dia ada beragam macam gitu kesiapan itu sendiri. Nah itu harus dipastikan dari hulu ke hilirnya. Ya, oke ini bisa diapakan proses sistematika ini gitu. Karena ini yang dilakukan dulu sebelum kita membuat sebuah program, kurikulum, pasti kurikulum ini. Karena saya sudah masuk siklus asesmen dan evaluasinya. Level evaluasi tadi Pak Parianto ada sedikit menjelaskan kan bagaimana kita ada sini saya tambahkan jadi 5 level. Secara umum, secara konsep itu 4 level, tapi ini saya tambahkan 5. Biar kita sekalipun Muhammadiyah adalah ormas, nyadar aja di akhir itu ada cost yang kita keluarkan, makanya itu di paling akhir di level 5 itu ROI itu return on investment. Jadi kita keluar biaya itu berapa ya harus dipastikan gitu loh. Jangan sampai kita ormas Muhammadiyah ketika membuat pelatihan itu semata-mata membuang biaya aja gitu. Padahal sumber dana kita kan dari masyarakat, dari umat, dari muktamirin, dari manapun gitu. Itu harus dipertanggungjawabkan, makanya level 5 saya tambahkan. Dan ini sudah dikembangkan pada tahun 90-an kalau saya dari asalnya. Pertama reaksi, mengukur kepuasan peserta level 1 paling dasar kita ukur. Tadi kan sudah Pak Parianto ceritakan, learningnya gimana, pembelajarannya gimana. Ya, pembelajarannya mengukur pembelajaran tadi kan ada keterampilan, sikap dan pengetahuan kan tadi sudah dijabarkan. Ini kan bisa dilakukan dengan pre-test dan post-test, kalian paling gampang. Behaviornya gimana, perilaku ini gimana? Tadi Pak Parianto udah menyebutkan juga masalah kedisiplinan gitu kan. Atau ada perubahankah ketika dia setelah pelatihan itu seperti apa. Kemudian result, hasil. Hasil ini bukan output ya kalau dalam pelatihan, tapi lebih ke ada outcome, dampak. Ketika dia pelatihan, apakah perusahaan itu menjadi lebih ceria gitu? Atau ibaratnya ataupun organisasi kita ini bertambah bergairah semangatnya gitu, komitmennya, kemudian masalah ideologinya jadi bertambah setelah seperti itu. Kemudian yang terakhir ROI tadi ya, return on investment tadi. Nah ini saya tambahkan mungkin sedikit kapitalis, tapi dalam prospek di sini saya bukan kapitalisnya Bu. Ambil positifnya dari seorang kapitalis ya, kapitalis itu, jadi dia punya batasan di sini, awareness bahwasanya kita tuh nggak semata-mata buang duit gitu. Ibarat kata gini. Ada uang infak kita pakai untuk pelatihan. Kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan semata-mata ini gampang nyari donaturnya, donasinya gitu. Tapi harus dipertanggungjawabkan itu. Itu duit, itu dana, datangnya tuh dari masyarakat gitu loh. Bukan semena-mena mereka, udah kasih gitu aja enggak. Gitu ya. Nah, ya kan cuma 2,5% ya, 2,5% itu zakat gitu kan. Tapi tetap Amil juga harus bertanggung jawab di situ. Ya, jadi ini membangun awareness-nya. Jadi bukan dalam spirit kita harus mencari untung, tidak. ROI ini. Oke, ini contoh instrumen ya Pak Ibu semua. Untuk level 1, kata kuncinya tuh pelatihan tuh menyenangkan, relevan. Bisa menggunakan kuesioner, skala Likert tadi, 5, 1 segala macam. Atau dikembangkan lagi. Kemudian untuk learning bisa pre-test, post-test. Untuk behavior tadi, observasi atasan. Observasi itu sebenarnya seperti analogi paling gampang tuh seorang dokter atau seorang psikolog. Ketika ada pasien datang ke rumah sakit, dokter itu nggak semata-mata dia akan tahu dia sakit apa. Pasti akan ditanya dulu, diinterview dulu. Pernah punya riwayat penyakit apa? Nggak langsung tuh stetoskop langsung ke dadanya enggak. Atau jarum suntik langsung menunjuk
menusuk enggak. Ditanya dulu, ada riwayat apa dulu gitu. Atau pernah terpapar apa, pernah kemana. Nah itu observasi seperti itu. Jadi ditanya. Kemudian berikutnya hasil dampak tadi. Nah ini hasil dampak ini kalau kita di pengembangan organisasi ketika melakukan pelatihan itu membuat di akhir itu ada RTL yang namanya bentuknya action plan. Action plan ini, rencana aksi ini harus dilaksanakan paling minim 3 bulan setelah pelatihan itu. Dan itu akan terrealisasi bagi mereka akan melaporkan, Pak kami bikin latihan lagi, pelatihan turunan. Kemarin di PWM, PDM, sekarang di PCM. Nah gitu. Dan ini masuk reportnya ke kita. Jadi dipantau terus. Ada laporannya, nanti saya kasih laporannya. Yang terakhir adalah cost benefit analysis yang tadi, ROI tadi. Cost benefit analysis itu ambil yang sederhananya aja. Kalau terlalu finance mungkin terlalu susah gitu ya. Yang jelas misal nih Bapak Ibu yang kemarin menjadi asesor kan biaya PP berapa tuh dikeluarkan. Makanya sekarang kan LSP, Pusdikmat itu lagi ngebut biar kembali itu gitu. Dana itu biar tidak mubazir gitu, kembalinya. Baik. Ini nanti kita kasih ya, ini peta secara umum biar gampang hafal. Nah, terakhir ada laporan evaluasi. Laporan evaluasi ini saya hanya menyampaikan sistematikanya aja. Jadi kandungan di dalamnya paling tidak ada rangkuman temuan, rekomendasi, kemudian ada latar belakang, tujuan, karakteristik peserta seperti apa ya. Kita cerita lah, kemudian metodologi evaluasinya apa, instrumen yang kita pakai, mulai dari tadi ada post test, hasilnya seperti apa, kemudian ada identifikasi masalah atau TNA tadi seperti apa, kita paparkan di situ. Kemudian ada interpretasinya juga, kemudian kesimpulan dan rekomendasi, dan akhirnya kita bikin, kalau kami laporannya pakai slide, jadi ada grafiknya, jadi lebih mudah. Ini saya tampilkan bentuk laporan. Baik, ini saya tampilkan sedikit. Ini Google Form yang kami gunakan untuk mohon maaf kalau tidak terlalu terlihat, ini Google Form yang kami bikin ketika pelatihan di awal. Identifikasi masalah, program guna segala macamnya. Ini TNA yang kita maksud saya tadi itu. Ya saya yakin bisa lah bikin masa ini kan. Nah ini kita bikin beberapa pertanyaan, ada yang open-ended, ada yang checklist, ada yang multiple choice juga di bawahnya. Ini atau yang seperti ini. Kita sesuaikan. Jadi ini kan bentuk-bentuk tema-tema pelatihan yang menurut mereka sesuai atau tidak gitu. Jadi masing-masing materi itu dinilai juga. Jadi bukan hanya pematerinya, tapi materinya setiap sesi itu dinilai juga sesuai nggak, relevan nggak dengan kebutuhan kita gitu. Ini oke. Itu kemudian selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan ini di akhir. Dan ini evaluasi kita tetap sampaikan juga di pelatihan sebagai penutup. Jadi sebelum ditutup panitia, master instruktur yang ada di sana akan menyampaikan laporan. Itu wajib disampaikan pada saat itu. Peserta harus tahu kepuasannya seperti apa gitu terhadap. Dan jadi di situ juga tahu panitia seperti apa gitu. Jadi harus disampaikan pada saat itu juga evaluasi ini hasilnya. Makanya kita lebih cepat menggunakan Google Form karena responnya bisa langsung kita olah. Ini bentuk laporan dalam bentuk ini slide. Ini kan ada grafik segala macam mulai dari pendidikannya, profil perorangannya ya. Berapa lama mereka gitu di ini individunya terhadap organisasi seperti apa. Ini disesuaikan dengan ini sampai permasalahan-permasalahan yang mereka minta, dan ini menjadi database kita sebenarnya. Ini yang hal berharga juga buat organisasi.
Oke, ini kemudian contoh-contohnya berikutnya. Oke, ini pelaporan kita. Nah, terakhir kemarin. Jadi ini kan ada latar belakangnya, kemudian kita cerita juga di situ kondisinya seperti apa, manfaat, tujuan, dan segala macamnya. Nah ini pelatihan di beberapa, ya kita sudah 849 peserta sampai dengan detik terakhir itu di Jambi. Kalteng belum masuk datanya Pak, belum kita hitung, belum kita laporkan. Ini bentuk pelatihannya, jadi profil alumni pelatihannya seperti apa, orang-orangnya mulai dari demografinya, pendidik, latar belakangnya dan segala macamnya. Keahlian mereka juga kita mintakan di sini. Jadi ini profil peserta sendiri. Jadi kita tahu. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti, praktek manajerial, ini karena kita aspek manajerial, jadi kemarin minta. Dan ini kita olah menggunakan konsep yang berbeda lagi. Dari hasil data Google Form, kita olah lagi. Dengan konsep menggunakan kemarin itu karena ada permintaan khusus dari ketum, Pak Haidar, melalui sekretaris, gunakan 7 dimensi McKinsey katanya untuk manajerial. Jadi kita, maksud saya, jadi boleh dari teman-teman dari skema UPP lain, Bapak Ibu semua, untuk menganalisnya menggunakan metode konsep yang berbeda, teori yang lain. Sehingga muncul seperti ini. Ini insight dari hasil data yang kita gunakan. Oke, ini profil segala macam, sampai kita sampilkan di akhir itu partisipannya, dokumentasi kegiatannya. Ya, betul. Ya, terakhir Jambi, Pak. Testimoninya juga kita mintakan, testimoni peserta. Ini tambahan. Nah, modul. Nah, ini makanya modul pengembangan organisasi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semua. Jadi contohnya ini yang kita terapkan pada Pusdiklat yang memang memerlukan sertifikasi non BNSP tadi. Ini bisa digunakan seperti ini. Paling tidak itu. Paling tidak sistematika tadi yang saya harapkan itu bisa kita sampaikan di sini. Mungkin dari kami cukupkan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan kami buka sesinya sebentar. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak? Oke, langsung aja ya. Oke, karena mepet. Baik, ini waktu saya tutup. Terima kasih banyak. Oh ya, mari Bu. Monggo. Penilaian yang secara portofolio bisa nggak diberi contoh? Oke, portofolio. Kalau portofolio kemarin itu kita menggunakan perspektif BNSP ya. Saya gunakan perspektif BNSP. Kalau portofolio itu kalau kemarin itu kalau kita waktu ujian kita mengumpulkan satu yang jelas ya rekomendasi, surat rekomendasi. Entah dari atasan, entah dari orang yang terdekat segala, tapi biasanya rekomendasi dari atasan. Yang kedua, surat keterangan kerjanya itu udah pasti. Itu harus. Yang ketiga, kalau dia sudah memiliki dalam skema SKKNI-nya itu ada syarat untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat, maka dia melampirkan sertifikat pelatihan itu. Yang ketiga, kalau kami kemarin karena untuk manajer pengembangan organisasi kami minta bukti kerjanya, Bu. Ya, bukti kerja itu kayak buku, kayak kertas kerja, semacam misal laporan kinerja. Kayak tadi kan ada laporan kinerja, saya pengen lihat ada dokumen nggak laporan kinerja. Misal seperti itu. Atau mungkin kalau dalam konteksnya yang lain administrasi itu apa? Ya. Saya ini kan auditor halal LP POMUI udah lama. Gini. Aturan baru itu lucu, kita sudah praktek berapa tahun itu harus pelatihan lagi kok. Kadang-kadang gimana gitu, menurut saya terlalu berlebihan. Padahal kita lebih dulu pengalaman dibanding teman-teman BPJPH misalnya. Itu bisa dilampirkan begitu. Ya, betul. Sampai nggak ada batasan tahun berapa gitu. Kalau tahun kemarin tuh
Tergantung SKNI-nya, dari persyaratan masing-masing Bu. Jadi Nggih. beda-beda SKNI biasanya menentukan syarat-syarat sendiri. Iya. Nah kalau yang dipunya kami itu tidak ada batasan. Nggak gitu, ada, dari ya. batasan. Tapi untuk Masa kerja berapa gitu, pengalaman kerja berapa tahun itu kan nggak ada. dibuktikan dengan surat keterangan kerja. Iya, nggak ada batasan minimal berapa begitu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang di kami gitu ya. Iya, iya. Karena beda-beda, ada beberapa skema kita, ada 18 kan. Mungkin beda-beda. Kalau misalnya nih, di kami di manajer pengembangan organisasi itu bukan atau. Jadi gini, atau sih nih. Salah satu syaratnya adalah pernah mengikuti pelatihan dan bukan pilihan, tapi dan pelatihan itu dan ada surat keterangan keahlian. Sudah pernah jadi auditor. Beda Bu. Ada pelatihan dan surat keterangan keahlian, beda. Gitu. Dari atasan, dari lembaga bisa sulit. Kalau punya kami, ada juga dari SKKN itu pakainya atau pilihan salah satu. Nah, jadi tergantung dari syarat-syarat dokumen. Nah, itu. Nah, kalau saya menambahkan biasanya satu, ada bukti. Misal untuk keuangan, ada laporan keuangan yang pernah dia bikin. Lengkap, misal seperti itu. Nah itu bukti itu, bahwasanya ini kerja ini, paling itu Bu, kalau kami. Untuk portofolio ya. Iya. Kadang-kadang kan guyonan, maaf saya kan sudah profesor ya. Kok sih nguji lah mali sebenarnya malu gitu kan ya. Cuman aturannya itu kok agak kaku gitu kadang-kadang. Ngapunten. BNSP memang kaku. Kemarin juga saya agak sedikit mengkritik waktu kita di akhir ya. Saya bilang BNSP ini terlalu administratif sebenarnya. Ya, tapi karena mereka yang punya aturan main ya. Pelatihan, terus uji kompetensi dengan ujian juga. Ya. Sertifikat itu tidak diberikan kalau tidak on the road. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi harus dipraktekkan dulu, baru sertifikatnya dikasih. Itu masih nggak percaya. Ngapunten. Maaf Bapak, jadi kadang-kadang saya ya udah tua masa suruh pelatihan lagi, suruh lagi. Akhirnya udah yang muda aja. Tapi saya alhamdulillah jadi asesor akhirnya. Asesor LPH-nya. Nggih ngapunten matur suwun. Oke, baik. Mungkin itu dari kami cukupkan. Nasrul minal faton qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.